Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, balik lagi kita berbicara terkait dengan Piala Dunia nih. Piala Dunia yang sudah menyelesaikan babak perempat final. Sorry. Dan kalau gua lihat kemarin bagaimana gua memberikan prediksi perkiraan, nampaknya kali ini benar semua ya. Knock stage kali ini di babak quarter final, gua pada saat itu memprediksikan para unggulan di masing-masing pertandingan tersebut yang akan melaju. Masing-masing gue melihat Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga gue melihat Argentina. Sempat juga gue tanyakan, kalau tidak salah itu gue tanyakan di YouTube ya, gue lupa, atau bahkan di Twitter, gue lupa. Gue sempat menanyakan kepada Sobat Football United, intinya demikian, apakah ada kira-kira tim ataupun negara yang non unggulan nih yang akan maju. Oh ya, gue tanyakan di Twitter tuh, dan banyak yang menebak antara Maroko atau kalau tidak salah Swiss ya. Tapi intinya tidak ada negara non unggulan di masing-masing pertandingan tersebut yang melaju. Bahkan kalau gue lihat polling yang gue lakukan di YouTube ya, di post itu ya, Sobat Football United, betul semua nih, mayoritas yang memilih misalnya Swiss Argentina, Inggris Norwegia, Spanyol Belgia, Maroko Prancis ya. Jadi memang mayoritas tepat tebakannya tim yang lebih diunggulkan melaju. Prancis menghadapi Maroko. Wow, menurut gua ada hal semacam kayak anti klimaks bagi Maroko. Mereka sangat-sangat terdominasi oleh Perancis di pertandingan tersebut. Sangat-sangat menurut gua untung kiper dari Maroko, Bounou ini tampil luar biasa, tampil bagus, karena bukan tidak mungkin kalau bukan karena Bounou maka Maroko akan kebobolan lebih banyak gol. Menurut gue seperti itu ya. Tapi memang ada perbedaan kualitas. Di samping juga ya, gue melihat memang ada semacam kayak anti klimaks dari Maroko di pertandingan ini. Dari sisi menurut gue kualitas peluang, misalnya mungkin dari sisi possession Maroko bisa mengimbangi sedikit, tapi tidak dari kualitas build up, lalu juga seperti gue katakan ya, serangan. Kalau gue lihat bahkan ada 22 total shots dengan 6 big chances. Jadi Prancis punya kesempatan untuk membuat 6 gol sebenarnya dari 6 big chances tersebut. Sementara Maroko tidak ada big chance yang tercipta. Apakah memang pendekatannya dari awal Maroko ingin membawa ke babak adu penalti? Bisa jadi seperti itu, karena dari awal kalau melihat kualitas ya, head to head di antara kedua negara ini ya, Perancis memang berada di atas Maroko. Dan situasi kalau pertandingan dibawa ke adu penalti maka akan menjadi 50-50 lagi. Menurut gue seperti itu. Dan itu mungkin yang ingin dilakukan oleh Maroko. Cuman menurut gue kualitas lini serang Perancis salah satu yang terbaik di turnamen kali ini, dan bukan tidak tidak berlebihan katakanlah seperti itu kalau Prancis dilihat sebagai salah satu potensi ya, favorit juara di turnamen Piala Dunia kali ini. Lalu bergerak ke Spanyol menghadapi Belgia. Ini juga pertandingan yang menurut gua hampir sama dengan Prancis dan juga Maroko, di mana ada dominasi yang ditunjukkan oleh satu tim, satu negara. Dalam hal ini gua melihat Spanyol yang lebih dominan di pertandingan tersebut. Dari sisi possession dan dari sisi peluang pun juga demikian. Walaupun Spanyol yang sempat unggul 1-0 dulu, lalu Belgia menyamakan situasi 1-1 ya. Setelahnya gua pikir itu akan menjadi semacam kayak pembangkit ya bagi Belgia ini untuk menemukan momentumnya, lalu untuk menghadang, mengimbangi bahkan permainan dari Spanyol. Tapi ternyata tidak terjadi. Yang terjadi justru Spanyol tetap dominan, tetap menguasai, dan mereka terus berusaha untuk membongkar pertahanan Belgia. Belgia sendiri menghintip peluang yang cukup sering melalui
skema serangan balik yang juga cukup sering berhasil dipatahkan oleh lini belakang Spanyol. Pada akhirnya ya ada sedikit insiden pergantian ya dari Thibaut Courtois ke Saint-Étienne. Nah, karena Saint-Étienne pemain Manchester United, gue ingin bahas sedikit. Ya, ini sebenarnya momentum yang positif menurut gue ya bagi Saint-Étienne, penjaga gawang muda ini yang mengalami musim yang fantastis bersama dengan Manchester United. Lalu dia juga dipanggil ke skuad Piala Dunia dan mendapatkan menit bermain. Dan ya, dia menurut gue membuat kesalahan dengan tidak bisa mengantisipasi bola shooting dari pemain Spanyol, dan bola muntahnya akhirnya dimanfaatkan oleh pemain Spanyol lainnya untuk membuat keunggulan di menit-menit yang sangat krusial. Gue harapkan ini tidak mengganggu mental dari Saint-Étienne. Di sisi lain ini juga memberikan semacam kayak gambaran ya bagaimana pentingnya penjaga gawang kedua. Ini kalau kita agak sedikit berbicara dikaitkan dengan Manchester United, karena penjaga gawang kedua ini mungkin memiliki fungsi yang berbeda dengan penjaga gawang yang nomor 1, juga dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dia mungkin tidak mendapatkan menit bermain yang sama, dia tidak mendapatkan mungkin semacam kayak merasakan atmosfer yang sangat-sangat dalam dan kental langsung dalam pertandingan, tapi dia punya kesempatan ataupun juga keadaan di mana dia akan dimainkan di tengah-tengah, dan ketika itu terjadi dia harus siap, dia harus langsung masuk ke dalam situasi pertandingan, dia harus bisa beradaptasi sepersekian. Dan itu yang terjadi dengan Saint-Étienne menurut gua. Ditambah lagi dengan intensitas pertandingan yang lebih ke arah Spanyol. Jadi dia harus langsung siap, dia harus langsung beradaptasi, dia harus langsung menyatu dengan pertandingan. Tapi ternyata itu tidak terjadi dengan paripurna menurut gue, dengan baik. Dan ya, kesalahan yang dilakukan oleh Saint-Étienne, kesalahan sedikit sebenarnya, tapi itu yang merubah situasi pertandingan. Dan ya, ini juga merupakan pelajaran sih bagi Saint-Étienne itu sendiri. Tapi menurut gue secara keseluruhan ini merupakan sebuah, sekali lagi, pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi Saint-Étienne. Yang gue lihat adalah ini akan meningkatkan lagi kapasitas dan juga pengalaman ya, serta pada akhirnya kualitas dari Saint-Étienne. Mudah-mudahan demikian. Ya, Spanyol melangkah ke semifinal menghadapi Prancis, dan ini merupakan sebuah pertandingan yang menurut gue mungkin kalau dikatakan ini adalah final yang terlalu awal, bisa jadi karena keduanya memiliki kualitas yang ditunjukkan secara konsisten di turnamen kali ini. Walaupun mungkin Spanyol tidak menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Yang menarik juga disaksikan atau dilihat ya bagaimana dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir antara Spanyol dan juga Prancis ini selalu ketat ya pertandingannya. Jadi memang ini ada kualitas yang akan diadu. Tapi dari sisi kematangan sedikit ya, gue melihat tim Prancis mungkin agak sedikit lebih di atas Spanyol, murni karena melihat perjalanan Prancis di paling tidak 3 Piala Dunia terakhir, di mana skuadnya mayoritas masih sama, pelatihnya pun juga demikian, dan ini mungkin yang akan memberikan perbedaan antara Prancis dengan Spanyol di semifinal. Sekaligus memberikan preview, gue lebih melihat Prancis nih yang akan maju ke final Piala Dunia. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan. Dan bergeser ke pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris. Nah, pertandingan ini gue lihat sebenarnya merupakan sebuah pertandingan yang juga ketat, juga menarik untuk disaksikan, juga berimbang. Luar biasa kolektivitas dari Norwegia menurut gue di pertandingan ini. Mereka memberikan perlawanan betul. Mereka yang sebelumnya memberikan kejutan-kejutan ya dalam perjalanan di Piala Dunia kali ini, mereka pun juga nyaris melakukannya ketika menghadapi Inggris. Tapi gue menilai juga bagaimana ada sebuah semacam kayak mungkin strategi yang dilakukan oleh Thomas Tuchel, melihat bagaimana kecenderungan Norwegia bermain ini. Tidak selalu, tapi sebagian besar memang bertumpu pada Haaland untuk sisi finishing. Dan itu yang berusaha untuk dikunci betul ya, Haaland. Dan pada akhirnya memang Haaland diganti di pertandingan ini di babak
di babak tambahan waktu. Bahkan pertandingan ini harus bergulir sampai dengan babak pertambahan waktu. Tapi gue melihat pertandingan ini memang itu tadi ya, berimbang dalam dinamikanya. Hampir saja ini bergulir menuju ke adu penalti karena memang sangat ketat dan sangat seru. Tapi di sisi lain Inggris memang memiliki kualitas di sana dan juga memiliki karakter serta mental ya. Karena gol penentu itu diciptakan menurut gua karena ada faktor kesalahan juga dari penjaga gawang Norwegia yang tidak melakukan penyelamatan yang baik, yang sempurna di situasi tembakan dari pemain Inggris pada saat itu yang diturunkan ya. Ya, itu adalah Morgan Rogers. Dan kebetulan ada Jude Bellingham yang mencetak 2 gol di pertandingan tersebut, luar biasa, fantastis, dan membawa Inggris maju ke babak semifinal keempat besar turnamen Piala Dunia kali ini. Nah, Inggris di semifinal akan menghadapi Swiss. Menghadapi Argentina, sorry. Agak belibet sedikit. Akan menghadapi Argentina yang mengalahkan Swiss, itu yang ingin gua katakan ya. Swiss pun juga demikian menurut gua, di babak pertama memberikan perlawanan ya, walaupun mereka tertinggal 1-0 oleh gol dari Alexis McAllister, dan masuk ke babak kedua. Sebenarnya ketika Swiss berhasil menyamakan kedudukan 1-1, di situ situasi masih ketat karena Swiss ya, mereka menunjukkan juga kolektivitas yang bagus seperti pertandingan sebelumnya, dan mereka juga menata pertandingan dengan rapi menurut gua. Tapi keadaan memang berubah setelah situasi 10 pemain. Gue tidak ingin membahas terkait dengan kartu merah tersebut dari kontroversi dan lain-lain, tapi setelah keadaan tersebut memang angin berubah ya ke arah Argentina, dan ketika pertandingan ini bahkan harus bergerak ke arah perpanjangan waktu, gue pikir Swiss memang lebih melihat ke babak adu penalti, dan Argentina sebaliknya ingin menyelesaikan sebelum adu penalti, karena ketika adu penalti segalanya bisa terjadi. Dan akhirnya itu yang mereka dapatkan, gol fantastis menurut gua ya dari Julian Alvarez, yang akhirnya Lautaro Martinez memang killing the game setelahnya. Penampilan penjaga gawang Swiss luar biasa. Dan ya, kejutan Swiss harus berakhir di perempat final, sesuatu yang mereka capai juga dengan luar biasa. Semifinal antara Inggris menghadapi Argentina, menurut gue ini akan menjadi situasi yang juga sangat seru sekali. Keduanya memiliki kultur sepak bola yang sama-sama kuat, dan menurut gue hampir apa ya? Ya mungkin agak sedikit berbeda, tapi dengan sangat aroma yang sangat kental sekali. Akankah Argentina mendapatkan kemenangan kali ini? Karena dalam 2 head to head terakhir, kalau tidak salah ini menurut catatan gua ya, dikalahkan oleh Inggris. Gua melihat Argentina lebih punya peluang, sama seperti Prancis. Salah satunya dari sisi pengalaman sih ya. Tim ini nyaris sama, termasuk juga pelatihnya. Gua melihat dengan kualitas mungkin bisa sama-sama dibandingkan ataupun berbeda tipis. Tapi ketika kita berbicara di turnamen terbesar seperti kayak Piala Dunia, ketika masuk ke babak-babak akhir, pengalaman dan juga karakter ini sangat menentukan. Dan gue menilai dalam beberapa turnamen terakhir sering sekali faktor karakter inilah yang menggagalkan Inggris. Dan gue khawatir, mudah-mudahan, gue nggak tahu ya benar apa salah, tapi ini yang gue lihat sih, mungkin faktor inilah yang akan jadi pembeda di semifinal nanti, dengan gue lebih melihat Argentina yang akan melaju ke final. Dan ini berarti akan ada partai ulang ya, final seperti Piala Dunia sebelumnya antara Argentina menghadapi Perancis. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.